saya justru memeriksa itu, benar nggak sebenarnya kita di luar waktu kerja itu kita tidak di dalam operasi kapital gitu. Nah, ternyata riset saya melihat bahwa enggak, justru ada arena eksploitasi baru di ranah waktu senggang itu karena meluasnya waktu luang. Welcome to Renaissance. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini. Saya sekarang sedang di Bunga Tembok. Ini satu kafe yang menarik. Kebetulan kita sedang bersama ownersnya, Kak Rido. Gimana kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Sehat. Sehat. Nah, Kak Rido ini mungkin teman-teman sudah tahu bahwa sebelumnya sudah mengisi juga di podcast kita. Kemarin beliau membahas soal mengangkut buku beliau, kisah tiga keluarga, catatan etnografi. Bukunya menarik. Nanti kalau teman-teman kepingin tahu silahkan membeli bukunya atau melihat hasil ulasannya di podcast kami yang lain. Tapi di kesempatan sekarang ini kita akan berbicara tentang waktu luang, Kak. Waktu luang, dan ada kaitannya dengan ideologi politik kapitalisme. Asik. Dan beliau ini pernah menulis tentang itu di satu buku yang sudah lumayan sulit untuk ditemukan karena diterbitkan 2012 kan? 2012 di Resist Book. Di tahun itu banyak diskusi-diskusi tentang buku beliau. Sampai sekarang banyak yang mencari. Kira-kira kapan nanti ada dijual di masih sana? Ada ya, Kak, ya? Masih ada. Nah, itu kalau teman-teman kepingin tahu gimana isinya, silakan langsung datang saya ke sini di Bunga Tembok. Nah, kita akan membahas sedikit banyak tentang itu karena di buku itu juga diulas beberapa hal tentang waktu senggang yang kalau menurut satu kajian, misalnya Francis Simon itu menganggap waktu senggang itu adalah inti dari kebudayaan manusia. Kita memiliki waktu senggang, di situ kita banyak melakukan pertemuan, interaksi, ada waktu yang kita alami secara reflektif, berdiskusi, sampai akhirnya ada hubungannya dengan lahirnya diskursus, ilmu pengetahuan, dan menciptakan suatu kebudayaan. Tapi ini menarik karena Kak Rido ini punya perspektif yang saya kira berbeda dengan intelektual yang lain, karena beliau senantiasa dan salah satu pemikir Marxis di Makassar. Ya, saya harus bilang begitu karena Kak Rido karakteristik pemikirannya, jenis pikirannya, ya, keberpihakan intelektualnya jelas. Beda dengan intelektual yang lain ya. Kalau kita mau melihat ya ciri-ciri seperti itu. Tapi saya kira bukan itu, Kak. Kita mau bahas itu tadi, Kak, waktu luang. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Kak, apa yang menjadi bermasalah waktu luang di hari ini, dalam hubungannya dengan kehidupan yang serba dimodifikasi oleh sistem ideologi politik kapitalisme itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menulis buku itu tahun 2009. Temanya soal waktu luang, waktu senggang. Waktu senggang. Iya. Buku itu sebenarnya berangkat dari rasa analisis saya soal kok banyak lowongnya ya studi-studi Marxis yang sudah terlalu banyak studi tentang eksploitasi di dalam pabrik, eksploitasi di dalam ranah produksi gitu. Sementara orang-orang, para pemikir menganggap bahwa di luar itu kita bebas dari operasi kapital gitu. Nah, saya justru memeriksa itu, benar nggak sebenarnya kita di luar waktu kerja itu kita tidak di dalam operasi kapital gitu. Nah, ternyata riset saya melihat bahwa enggak, justru ada arena eksploitasi baru di ranah waktu senggang itu karena meluasnya waktu luang, memanjangnya waktu untuk istirahat gitu. Makanya ada frase itu sebenarnya di bukunya saya lupa buku siapa yang saya kutip,
di dalam bahasa Inggris recreation itu sebenarnya adalah frase panjang dari recreation of labor power sebenarnya. Jadi makanya waktu senggang itu adalah hasil dari pertarungan kelas sebenarnya. Kelas buruh ingin lebih ringkas, lebih pendek jam kerja, dan lebih panjang waktu istirahat. Kapitalis mau sepanjang hari harus bekerja, mengerahkan kerja untuk memproduksi nilai gitu. Nah, ini bertarung terus-menerus dari 14 jam sehari, kemudian sekarang kan jadi rata-rata pabrik-pabrik mempekerjakan perusahaan-perusahaan 8 jam kerja per hari gitu. Itu kita harus berterima kasih kepada perjuangan buruh sebenarnya. Sampai kita tetap sekarang menjadi 6-8 jam sehari. Nah, pertanyaan saya ketika itu, benar nggak setelah 8 jam kita bebas gitu? Kita tidak bekerja di dalam pabrik, apakah operasi kapital berhenti gitu? Nah, pemeriksaan saya melihat bahwa enggak, justru melahirkan suatu model akumulasi baru. Kapitalis sederhananya bilang begini, oke, saya akan pendekkan waktu kerja, tapi saya akan memasukkan Anda ke dalam arena akumulasi baru. Makanya ada bisnis lendir, ada spaspa di Inggris di awal abad 18-19 gitu. Lalu kemudian ada diskotik, ada pelacuran gitu, ada pantai-pantai yang ada resort-resort. Sebenarnya itu adalah industri baru ketika itu. Dan kenapa saya tulis ini? Karena industri itu sekarang, apa yang kita sebut pariwisata dan ekonomi kreatif itu kan ini yang sebenarnya memanfaatkan waktu luang kita, itu kan sangat besar sekali. Di tahun ketika saya menulis itu, WTO itu, Organisasi Pariwisata Dunia itu, saya lupa apa namanya, itu merilis data bahwa negara-negara besar di Eropa, Cina, Amerika itu mendapatkan pendapatan devisa dari kisaran antara 10 sampai 11% dari waktu luang, dari ekonomi kreatif, pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Bahkan di Indonesia di tahun itu kayaknya ada Kementerian Ekonomi Kreatif itu. Siapa namanya, Mari LK Pangestu itu kan nomenklatur baru kan. Dulu namanya Menteri Kebudayaan. Ada juga Menteri Pariwisata dulu. Terus hilang Menteri Pariwisata, terus ada lagi nomenklaturnya baru. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Padahal dulu turisme itu tidak dianggap penting. Meskipun banyak ya studi-studi yang mengaitkan antara turisme dengan hal-hal lain, misalnya turisme and nationalism misalnya di dalam sejarah, yang memeriksa bahwa sebenarnya Indonesia Moi, satu ideologi kesenian di Indonesia di era kolonial, melihat bahwa Indonesia ini indah gitu, pantas diperjuangkan gitu. Pantainya cantik, ada peninggalannya, ada candinya, ada bukit-bukit, ada resort-resort, dan itu pantas diperjuangkan gitu. Dengan narasi eksotisme. Ya itulah Indonesia Moi itu memperkenalkan itu, bahwa Indonesia is eksotik gitu. Nah, kira-kira titik berangkat saya sebenarnya di situ, di waktu luang. Jadi perdebatan antara waktu kerja dan waktu bebas itu. Jadi ternyata kapitalisme itu tidak saja melakukan akumulasi di wilayah yang terkait dengan ruang, tapi waktu juga Kak ya? Iya. Waktu ya. Nah makanya ini Kak, sebenarnya dasar pijak video kita ini itu, ini kan masa pandemi nih Kak. Banyak mengubah siklus hidup kita, dan salah satu implikasinya kita memiliki banyak waktu luang. Nah makanya video ini kita bikin dan berusaha untuk menelisik, jangan-jangan konsep waktu luang yang dinarasikan selama ini itu problematis, karena seperti yang kita bahasakan tadi, ternyata di konteks itu bekerja juga logika kapitalisme itu sendiri ternyata Kak ya. Nah jadi pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang membuat sampai ada pergeseran seperti itu? Apakah hanya sekedar laba? Kalau model kapitalisme lama kan memproduksi
dan berusaha untuk mengkomodifikasi tempat kayak membangun resort, pabrik. Tapi ini waktu kok ada pergeseran begitu, apa sebabnya itu? Sekarang di era pandemi ya gitu. Ya kalau kita hubungkan dengan waktu sekarang, mengapa kapitalisme bergeser dari komodifikasi ruang ke waktu gitu? Apa pentingnya waktu sebenarnya? Sebenarnya waktu itu sejak awal jadi arena pertarungan kelas sebenarnya. Makanya waktu itu komponen penting di dalam perhitungan laba kan. Makanya di penyerapan nilai itu, eksploitasi itu salah satu komponen mendasarnya adalah waktu kerja kan. Bahkan nilai itu kalau kita lihat di dalam rumus-rumus yang disusun Marx itu diukur berdasarkan standar-standar waktu kerja. Misalnya nilai guna gitu, nilai tukar. Apa yang menghasilkan nilai ini sebenarnya adalah waktu. Kerja yang dikerahkan di dalam waktu gitu. Nah, berapa nilainya diukur dari apa yang disebut Marx sebagai necessary labor time itu. Berapa waktu yang kita kerahkan untuk suatu komoditi gitu. Nah, itulah kenapa sebenarnya kuantifikasi cara untuk mengukur lebih saintifik apa itu eksploitasi, rumusnya Marx relevan sekali gitu. Waktunya. Iya. Harus dilihat juga dari tingkat upah, waktu kerja. Sehingga ada volume eksploitasinya kan, apakah absolut atau berapa derajatnya gitu ada. Ya. Dan menariknya ini tidak prinsipnya tidak saja di yang tadi kita sebut di pabrik-pabrik itu. Ya. Hari kita ini juga terkapitalisasi dengan secara tidak langsung. Karena diciptakanlah tadi itu yang kita maksudkan ada sampai ada ekonomi pariwisata, mall itu kan. Ada yang menyebut kalau ada istirahat itu dalam rangka untuk menyediakan energi baru untuk eksploitasi baru, gitu. The recreation of labor power. Sebenarnya prinsipnya sama, kapitalisme is kapitalisme. Apakah mediumnya menjadi berubah, tapi prinsip dari akumulasi itu tidak akan berubah dari itu. Dia menggunakan waktu. Kalau misalnya diakumulasi digital, apakah menggunakan waktu? Masih ini menarik karena kan pandemi sudah beralih ke virtual itu. Iya, masih dia menghitung klik, menghitung waktu dan seterusnya, durasi dan lain-lain. Itu semua sebenarnya padanannya pada bagaimana cara kita memproduksi nilai. Meskipun ya riset saya tidak mencakup itu sebenarnya, karena ketika saya bertanya dengan suatu metode disebut asosiasi bebas gitu, saya menyebut kata waktu luang, dan ketika itu orang-orang yang saya mintai kata-kata asosiasi dari kata-kata itu menyebut waktu senggang gitu, menyebut mall. Jadi katanya waktu senggang, asosiasinya tuh mall ketika itu. Oh, ini informan tak saat itu? Iya, dulu ketika itu 35 orang mahasiswa saya tanyain secara bersama di satu kelas. Saya mencoba mengukur secara psikologis ya, apa asosiasinya di dalam kepala mereka itu waktu senggang. Waktu itu mall, beda sekali dengan sekarang. Orang main game, nonton video, YouTube, nonton film di Netflix dan seterusnya. Itu sudah berubah. Meskipun kecenderungan itu kan sebenarnya sudah dilihat juga oleh misalnya Hikmat Budiman yang juga saya kutip di buku itu. Di apa itu? Bukunya yang menarik. Terlalu gagal. Satunya lagi. Lubang Hitam Kebudayaan itu. Tapi dia meneliti televisi. Bagaimana televisi mengubah praktik-praktik waktu luang masyarakat gitu. Jadi goyah. Mana waktu kerja, mana waktu ketika dia sedang nonton. Karena menurut artikel itu, buku itu, berapa lama durasi kita menonton, itu sebenarnya dikuantifikasi ke dalam rating televisi ketika itu. Meskipun tidak bekerja, ada keuntungan di situ ya? Iya, ada keuntungan itu yang akan diukur-ukur gitu oleh mereka, jadi nilai apa gitu. Nah, jadi susah apakah kita sedang istirahat dan di luar operasi ini? Ternyata enggak. Kita nonton televisi, meregangkan otot, sambil sebenarnya menabung untuk pemilik kapital gitu. Jadi ada istilahnya itu,
peneliti sosial itu si siapa ya, dia bilang ini sosial fabrik sekarang. Hampir seluruh dunia kehidupan kita sebenarnya dikomodifikasi, dipandang sebagai kemungkinan akumulasi kapital gitu. Dan nilai-nilai hidup hampir di seluruh elemen sosial sekarang itu seperti mengkampanyekan nilai-nilai hidup liberalis gitu ya, yang mendukung kapitalisme. Di bioskop, di rumah sakit, kan ini operasi ideologisnya adalah untuk menormalkan ini gitu. Ayo kita hidup di dunia ini. Kalau kau marah ya silahkan marah, tapi nggak apa-apa, ini normal aja kok gitu. Di dalam suatu istilahnya itu sosial fabrik gitu. Jadi sebenarnya seluruh dunia ini adalah pabrik sosial gitu. Hampir seluruh kekuatan nilai-nilai relasi sosial kita sebenarnya digunakan untuk akumulasi. Wah, ini menarik karena terbayang dalam pikiran saya, artinya kapitalisme ini satu sistem yang total dan mungkin bisa kita sebut totaliter. Bisa kayak itu, Kak? Saya nggak tahu apakah sepadan dengan itu atau tidak. Kan ada yang menyebut ideologi tandingan kapitalisme itulah yang totaliter dalam pengertian pemerintahan. Tapi dari sisi yang tadi kita jelaskan, lebih berbahaya sebenarnya sistem yang sudah mendunia itu dalam konteks sosial pabrik itu ternyata, Kak, ya? Iya. Jadi kita menormalkan semua nilai-nilai yang diusung itu gitu. Menerima gitu. Dan itu masuk di dalam film, di dalam industri televisi, akhirnya membuat hidup kita di bawah kapitalisme ini dianggap normal, dianggap biasa, harus diterima gitu. Padahal ada hidden agenda. Ya, padahal ada orang yang sebenarnya mendapatkan seluruh nilai, mengekstraksi seluruh nilai ini dari relasi sosial itu. Tapi kan ada tesis yang lain, Kak. Waktu luang itu bisa disebut sarana pembebasan. Kalau kita mengacu ke misalnya siapa sih itu Francis Simon, waktu luang itu bisa disebut sebagai sarana refleksi. Iya. Itu kalau dalam pandangan analisis kita selama ini kayak gimana itu, Kak? Itu kan saya kan mengutip dia juga di teori tentang waktu senggang itu, bahwa banyak ada waktu sebagai nilai tukar, kayak misalnya Baudrillard, waktu sebagai tempat untuk refleksi seperti Simon yang dia temukan di era-era ketika Plato, Aristoteles di Yunani gitu. Waktu senggangnya digunakan untuk refleksi-refleksi filosofis, yang itulah yang melahirkan misalnya buku-buku besar itu Republik Plato atau Lakon Antigon, apa-apa lagi gitu. Ada banyak karya-karya klasik gitu. Menurut si Simon itu, Francis Simon, itu karena dia produktif untuk berpikir dalam arti. Tapi mungkin saja sebenarnya dia kan memang kelas kaya ya, orang-orang itu ya. Para bangsawan, orang kaya yang pekerjaannya begitu. Iya, bisa punya waktu untuk bicara, untuk dialektik gitu, dialog dan seterusnya. Sementara kelas pekerja mungkin tidak ada waktu untuk itu gitu. Iya. Artinya akses kelas pekerja ini kepada waktu luang yang sekarang kan mahal kan waktu luang. Iya. Kelas pekerja kalau libur ya tidak bisa kemana-mana dibandingkan kelas elit yang punya banyak duit, bisa memanfaatkan ke mall, kemana. Ini kan konsep yang tidak adil sebenarnya. Iya. Meskipun ya kita melihat bahwa siapapun sekarang ini bebas berwaktu luang. Iya. Kelihatannya begitu. Tapi siapa sih yang bebas tanpa uang gitu? Iya. Apakah di dalam suatu sistem ini tidak ada diferensiasi, tidak ada kelas, tidak ada perbedaan-perbedaan? Jelas gitu. Di dalam industri waktu senggang sendiri yang paling jauh, yang paling mahal, itu bertingkat-tingkat gitu. Iya. Tetapi substansinya sebenarnya adalah the recreation of labor power itu. Sebenarnya kita sedang beristirahat untuk mengkreasikan kembali kekuatan kerja kita biar besok masuk kembali ke pabrik gitu. Makanya orang banyak membenci hari Senin. Iya, makanya Zizek itu bilang kerja lagi hari Senin. I don't like apa? Iya. Saya membenci Senin gitu. Sebenarnya dia membenci kultur kapitalisme yang dimulai eksploitasinya di hari Senin kan. Selama sepekan. Sepekan. Nanti kita pesta-pesta Sabtu sore.
Libur besok, libur. Yes, libur. Tapi begitu kau ke Pantai Bira, kau harus ketemu kafe, kau harus nginep di hotel, kau harus membeli kondom, dan seterusnya. Akhirnya begitu-begitulah kisah-kisah operasi kapital gitu. Jadi ini memang perlu ada upaya reflektif bahwa ternyata waktu senggang yang dianggapkan sebagai waktu rekreasi, bahkan bagi kalangan intelektual waktu untuk berpikir demi membangun satu konsep-konsep pembebasan, ternyata juga di balik itu ada juga ini cara bekerja kapitalisme yang demikian itu ternyata. Ya. Jadi kalau misalnya dalam perspektif, kalau selama ini kan kita concern ke tema-tema marxisme, tawaran atas itu bagaimana itu Kak? Kalau memang kapitalisme sudah hampir mentotalitasi hidup kita. Ya. Ya, artinya saya mengatakan ini tidak untuk mengatakan bahwa tidak ada harapan gitu, tidak ada kemungkinan lagi. Tetapi untuk memahami operasi kapital, studi-studi semacam ini saya pikir penting untuk mengatakan atau untuk menghentikan proses akumulasi ini bagaimana caranya. Bagaimana caranya menghentikan kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara ini beroperasi gitu. Nah, riset yang saya lakukan ingin memperlihatkan itu sebenarnya, mau melihat bahwa kapitalisme bekerja begini gitu. Di dalam pabrik atau di luar pabrik dia melakukan eksploitasi, dia mengakumulasi. Karenanya ketika kita mau melawan ini, menghentikan, ya saya kira memang banyak caranya, banyak harapan-harapannya. Untuk skop kita yang kecil ini bagaimana? Ada politik progresif, misalnya organisasi-organisasi pergerakan yang tidak sekedar menghabiskan waktu untuk hal-hal misalnya katakanlah terlibat di dalam akumulasi kapital misalnya, atau jadi bagian dari mesin yang sedang bekerja ini. Tentu saja kita harus bertindak ya, sekecil-kecilnya gitu. Kita mungkin ikut di dalam gagasan-gagasan yang menentang nilai-nilai liberal misalnya. Kita mungkin ikut memperjuangkan reforma agraria misalnya untuk banyak warga yang tidak punya tanah. Kita mungkin akan berjuang untuk menghentikan komodifikasi sains seperti Scopus atau resim pengetahuan yang ini keren ini. Mahal nanti gitu. Ada serialnya Kak ya tentang sains. Ya, bertingkat-tingkat kan, akhirnya kita harus bayar berapa dolar untuk Scopus dan seterusnya, padahal itu nggak ada relevansinya dengan dunia kehidupan sosial kita. Makanya ketika saya ditanya di Prodi itu Kak, tidak ada Google Scholar. Google sebagai seorang akademisi itu harus ada Google Scholar-nya. Saya bilang tidak ada. Kaget mereka. Isiannya ribet. Isian. Masa Anda ada Google Scholar? Iya, tidak. Sebagai dosen kan harus. Saya ini terhubung sama gerakan rakyat, Bung. Bukan sama yang begitu-begitu. Iya. Tapi bercanda ya. Jadi dosen kayaknya lebih banyak tugas-tugas ribet semacam itunya daripada tugas memproduksi pengetahuannya. Nah itu juga kita memproduksi pengetahuan, memproduksi gagasan alternatif, memberi kebaruan-kebaruan terhadap hidup kita sehari-hari. Itu saya kira juga adalah cara kita untuk keluar dari sekedar bagian dari operasi kapital. Lagi di pandemi sekarang kan nyaris semuanya waktu luang itu banyak sekali Nah terakhir ini Kak, pertanyaannya selain solusi tadi, apakah ada perubahan skema kerja kapitalisme di sebelum pandemi atau yang sedang terjadi nih? Sama saja atau gimana menurut pembacaan kita itu? Itu tadi sebenarnya memang ada beberapa penyesuaian ya. Kemarin tuh ada tulisannya Martin Suryajaya, ada tulisannya Yuval Noah Harari yang juga berdebat antara kelompok-kelompok liberal menganggap bahwa memang kapitalisme punya daya tahan. Kelompok-kelompok Marxis juga melihat bahwa ini, coba lihat di tengah pandemi ini sistem global kapitalisme modal ini goyang.
ambrol gitu sebenarnya. Seandainya tidak ditolong oleh subsidi negara, seandainya dia tidak ambil uang publik untuk menyelamatkan vaksin dan seterusnya, nggak ada. Justru kita terselamatkan dari pandemi ini bukan karena kapitalisme, tapi karena solidaritas global gitu. Justru itu. Nah, ini jadi arena pertarungan juga, tapi di waktu senggang di ranah itu ya memang banyak penyesuaian ya. Kapitalisme itu bekerja terus, dia sepertinya bekerja jauh lebih cepat dari kemampuan kita memikirkan apa yang mereka kerjakan gitu. Ya di rezim itu, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Ada banyak, seperti misalnya kemarin di Chili satu orang pimpinan demonstran menang pemilu. Kemudian ya banyak, saya kira nilai-nilai progresif seperti di Cina sekarang, yang kemarin Juli itu 100 tahun partai komunisnya, di Kuba, di Venezuela, di Bolivia, ada banyak suatu nilai-nilai baru. Justru mereka yang lebih bertahan daripada negeri-negeri liberal. Iya, bahkan si Fidel Castro itu sudah hampir mati semua presiden Amerika yang mau membunuh dia. Dia baru meninggal berapa tahun yang lalu kan. Lebih sakti dia. Kan sekarang mereka mengirim dokter-dokternya itu ke... Iya. Itu nanti bisa kita diskusikan. Saya editori buku cara baca yang terbaru itu. Ya, apa judulnya itu? Judulnya Revolutionary Doctors. Kita dapat dari Monthly Review hak untuk menerjemahkan dan menyebarkannya di Indonesia. Kita cetak di buku itu, bukunya judulnya Dokter Revolusioner. Bagaimana gagasan kedokteran revolusioner di Che Guevara itu diimplementasikan oleh Fidel Castro di satu gedung tua, dibikin Universitas Kedokteran Internasional Kuba. Saya lupa nama bahasanya, nama bahasa Spanyolnya. Itulah yang mendidik dokter dari seluruh dunia. Jadi dari seluruh, terutama dari negara miskin, datang dididik menjadi dokter gratis, S1, S2, S3 gitu. Ini kerennya dokter-dokter yang progresif. Ya. Dan kemungkinan harus ada juga dosen-dosen progresif. Ya. Dosen-dosen revolusioner. Amin. Saya kira memang perlu sekali. Karena kan ilmu pengetahuan juga, kalau kita berbicara dengan hubungan kapitalisme ya, kadang ilmu-ilmu justru didudukan ke dalam konteks kepentingan mereka kan selama ini, hasil riset apa dan semacamnya. Benar. Kita harus lawan balik dengan macam-macam cara. Atau gagasan yang lebih berpihak kepada kelompok grassroots dan lebih memahami bahwa siapa yang kita lawan gitu. Iya. Karena saya terlibat diskusi dengan teman-teman HMI beberapa hari lalu yang senang sekali menceritakan bahwa itu pengemis di jalanan, itu ada orang kaya di belakangnya. Iya. Itu penjual buah talak di sekitar kota itu yang nggak habis-habis anak-anak, itu ada orang di belakangnya. Iya. Saya bilang, kenapa kita lebih sering mempersoalkan bagaimana cara rakyat kecil bertahan hidup di dalam suatu kompetisi yang brengsek sekali di dalam hidup kita ini sebenarnya. Sementara kita tidak memeriksa, coba misalnya orang-orang kaya itu menguasai banyak hal. Misalnya ya, siapa yang membuat itu ya? Kelas kaya kita, misalnya ada 20 orang terkaya Indonesia versi Forbes itu, setara dengan 21 juta buruh bekerja untuk standar Jakarta selama 1 tahun. Kenapa bukan itu yang kita gugat? Kenapa yang kecil-kecil itu yang kita persoalkan dan tenaga kita habiskan di situ? Energi intelektual kita disusuri, dia investigasi siapa orang di belakangnya? Enggak. Para peminta-minta itu di belakangnya enggak kaya-kaya amat. Mereka bertahan hidup, ya. Mereka memanfaatkan ini, iya. Tapi kenapa? Dan ini penting mempersoalkan ini. Tidak manusiawi tentu saja. Tetapi kenapa kita tidak mempersoalkan aspek yang lebih prinsipil dari sistem yang memburuk ini sebenarnya? Yang lebih penting kita bubarkan. Ini kritik nih kepada teman-teman yang senang melakukan diskusi sampai subuh. Iya. Tanpa melihat
konteks yang lebih besarnya itu tadi, prinsip-prinsip yang lebih utama. Iya, kelas kaya begitu mendominasi, punya tanah-tanah sangat luas. Tetapi para intelektual kita justru bertarung di tingkat bawah. Itu Cina yang kuasai. Jadi etnosentrik, jadi konflik sesama rakyat gitu. Iya. Oh, itu punya mobil 2 gitu. Wah, jangan. Oke, sip. Itu juga problem. Itu problem. Itu fakta, iya. Tetapi kenapa kita dalam hidup kita dan mengetahui ini tidak mempersoalkan bahwa ini berada di dalam suatu sistem kapitalisme, dan kenapa kita tidak mempersoalkan sistem besar ini? Adakah sistem di bawah kapitalisme yang orang-orang semua selamat? Nggak ada. Di bawah kapitalisme orang-orang disengajakan untuk miskin misalnya. Untuk apa? Berfungsi untuk 2 hal. Pertama, dia menjadi pemasok tenaga kerja, disebut sebagai tentara cadangan industrial kan. Iya. Yang kedua, ya dia memang menjadi penekan bagi kelas pekerja formal kan. Makanya di negara-negara dunia ketiga tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan itu tinggi. Ini berguna untuk operasi kapital. Betul. Dia bilang oke. Betul, Serikat pekerja tidak akan bisa dibentuk di dalam sistem politik upah murah semacam ini. Yang banyak penganggurannya, yang banyak orang miskinnya. Karena begitu kita bikin syarikat, dia bilang, saya kasih keluar kok. Itu banyak orang di luar tuh 10 yang juta. masih kepingin kerja. Pingin kerja ada 30 juta. Karena kan kita tuh gembira sekali. Pemerintah bilang, alhamdulillah, sekarang sisa 11% kemiskinan. Coba brengseknya. Dia bilang dengan mudah 11%. Tahu nggak 11% dari 270 juta itu 30 juta orang miskin. Iya, secara statistik nampak indah. Lebih banyak dari seluruh penduduk Asia Tenggara di luar Filipina dan Malaysia gitu. Banyak. Saya kira Thailand, Kak. Di luar Thailand sama kita baru-baru dikalahkan semalam. Wah, jauh kualitasnya. Oh, ini keren teman-teman, tapi apa boleh buat ya, waktu kita terbatas dan nanti kita akan suguhkan lagi seri selanjutnya. Karena jangan sampai teman-teman sudah ada kode-kode kayaknya ini. Nggak ada. Nggak ada. Barisannya boleh pulang sendiri. Oh begitu Kak Di? Ya, jadi kita ini di Bunga Tembok teman-teman, rintisan Kak Rido dalam memanfaatkan itu tadi ya yang kita sebutkan itu. Tapi kita akan mengambil video lanjutan dengan tema yang lain, Kak. Mungkin sampai di sini dulu. Tapi yang saya ingat memang ada satu pembacaan bahwa orang-orang miskin itu memang ada gunanya katanya dalam rangka untuk memperpanjang fungsi guna barang-barang. Oh iya. Kalau barang-barang di dunia industri sudah habis, ya dilempar ke orang-orang yang miskin itu memperpanjang fungsi daya guna barang. Jadi kita pakai yang bekas-bekas. Katanya begitu. Ini kafe ini menggunakan banyak sekali barang-barang bekas ya, kusen-kusen bekas, daun-daun pintu bekas, daun jendela bekas. Katanya karena ada fungsinya begini. Tapi bukan itu yang utama, tapi saya kira banyak poin penting tadi disampaikan oleh Kak Rido. Teman-teman mungkin bisa sambil mencatat kalau nanti sudah menonton video ini. Saya kira itu dulu Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan doakan teman-teman Renaissance dan teman-teman Bunga Tembok masih bisa mengagendakan hal seperti ini. Oke, demikian wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.